Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabar kalian? Selamat ya, sudah masuk ke semester genap. Ya, untuk materi matematika di kelas 7 di semester genap ini, untuk bab pertama kita akan membahas tentang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Ya, kalian terus simak materi di bawah ini ya sampai selesai. Kita akan memahami pengertian perbandingan, kemudian cara membandingkan suatu besaran. Perbandingan adalah suatu cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sama. Perbandingan banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perbandingan usia ayah dan anak, perbandingan tinggi, perbandingan berat badan, dan lainnya. Nah, kalian mungkin bisa menentukan contoh perbandingan yang lain ya. Untuk perbandingan biasanya dinyatakan dengan simbol titik 2 atau pakai pecahan, misalkan A per B. Nah, untuk perbandingan berbentuk pecahan, misalnya 2/3, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk 2,3. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, dari gambar kita bisa melihat apa yang akan kita bandingkan. Di situ ada seorang anak yang bernama Bambang, kemudian ada anak yang bernama Ahmad. Nah, dilihat dari ukurannya, itu menunjukkan adalah kita akan membandingkan tinggi badan dari kedua anak tersebut ya, di mana Bambang tingginya adalah 170, kemudian Ahmad adalah 160 ya. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa pertama, tinggi badan Bambang lebih besar daripada Ahmad. Yang kedua, tinggi badan Bambang berbanding tinggi badan Ahmad adalah 170 berbanding 160. Yang pertama, poin nomor 1 yang kita bandingkan adalah selisih dari tinggi badan. Kemudian poin nomor 2 yang kita bandingkan adalah perbandingan tinggi badan keduanya. Dari ilustrasi tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan ada dua cara membandingkan dua besaran, yaitu yang pertama dengan mencari selisih, yang kedua dengan mencari hasil bagi. Ya, selanjutnya adalah kita akan menyederhanakan perbandingan yang sejenis. Perhatikan gambar tersebut. Di situ ada seorang siswa bernama Ahmad, di mana kita akan memperhatikan dari meja Ahmad ya. Di mana meja Ahmad panjangnya 50 cm dan lebarnya 30 cm. Panjang dan lebar meja Ahmad berukuran cm. Maka panjang dan lebar meja Ahmad merupakan suatu perbandingan sejenis. Jadi, perbandingan panjang dan lebar meja Ahmad adalah 50 berbanding 30. Setelah diperkecil atau setelah disederhanakan, maka perbandingannya adalah 5 berbanding 3. Dari mana 5 berbanding 3? Ya, 50 kita bagi dengan 10 dan 30 kita bagi dengan 10. Masih dari ilustrasi yang kedua ya, kita akan mencoba membandingkan dua besaran yang tidak sejenis. Kita akan menghitung luas meja Ahmad, di mana luas meja Ahmad
kita dapatkan ukurannya adalah 1500 cm persegi. Karena satuan luas adalah cm persegi, maka luas meja Ahmad dan panjang meja Ahmad tidak bisa kita bandingkan. Hal ini disebabkan luas dan panjang merupakan dua besaran yang tidak sejenis. Jadi, kita bisa membandingkan dua besaran dengan syarat satuannya adalah sama. Jadi, kita bisa menyimpulkan, umumnya untuk membandingkan besaran yang sejenis adalah caranya dengan mencari hasil bagi. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Kita akan menyatakan besaran berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk yang contoh pertama, 1/2 berbanding 2 1/4. Kemudian yang B, 600 cm3 berbanding 1 liter. Nah, maka penyelesaiannya adalah untuk yang pertama, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan asli. 1/2 itu menjadi 3/2, kemudian 2 1/4 itu menjadi 9/4. Untuk membandingkan, kalian kalikan kedua pecahan asli tersebut dengan penyebut yang paling besar. Nah, penyebut yang paling besar adalah 4 ya. Maka kedua pecahan tersebut kalian kalikan masing-masing dengan 4 dan dihasilkan yaitu 6 berbanding 9. Setelah diseranakan, 6 berbanding 9 akan menghasilkan 2 berbanding 3, yaitu dengan membagi 6 dan 9 dengan bilangan 3. Untuk contoh yang kedua, kita akan membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Apakah contoh ini kita bisa membandingkan? Ya, kita bisa membandingkan ya, meskipun sekilas satuannya berbeda. Kita ubah terlebih dahulu. Yang satuannya liter, kita ubah menjadi cm3, di mana 1 liter adalah 1000 cm3. Maka kita bisa membandingkan 600 cm3 berbanding 1000 cm3 akan menjadi 3 berbanding 5. Kenapa 3 berbanding 5? Kita bagi bilangan 600 dan 1000 dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan 200. 600 dibagi 200 akan menghasilkan 3. 1000 dibagi 200 hasilnya adalah 5. Maka perbandingan 600 cm3 dan 1 liter itu hasilnya adalah 3 berbanding 5. Sampai di sini dulu materi pada kali ini ya. Semangat belajar. Sampai berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.